Mama, Anda bertanya kepada saya apa itu kompromi dan pengorbanan. Benda apa ini? Kamu bertanya padaku, karena akulah yang sedang menyesuaikan diri. Ya, kamu benar. Benar-benar. Saya tidak tahu apa-apa tentang penyesuaian, pengorbanan, atau berkompromi. Apakah itu, Bu, aku tidak tahu semua hal ini. Aku hanya tahu kalau Farwa sudah datang. Dan ketika dia datang, hidupku menjadi sengsara. Lalu, tidak ada yang mendengarkan saya. Menjadi sangat sulit bagi saya untuk tinggal di rumah. Lihat, ketika kamu tidak mempunyai orang tua, kemudian kakak perempuan menjadi orang tua. Farwa adalah gadis yang cerdas dan bertanggung jawab. Dia memenuhi semua tanggung jawabnya dengan sangat baik. Dia memiliki etika dan merupakan gadis yang sangat cerdas. Ya, sungguh, setiap orang baik, cerdas, bijaksana dan saleh, kecuali saya. Lihat. Saya menjelaskan kepada Anda sebelumnya dan saya menjelaskannya. Itu padamu lagi. Jika Tuhan telah menulis untuk mengatur nasibmu, maka bersyukurlah padanya. Jangan bersyukur. Dia telah menulis bahwa saya akan memerintah. Tak ada hal seperti ini yang tertulis dalam takdirku. Anda tidak tahu apa yang terjadi pada saya di rumah itu. Bahkan para pelayan pun tidak mendengarkanku. Semua orang melakukan apa yang dikatakan Farwa. Saya tidak punya rasa hormat. Aturan tertulis dalam takdirku. Jika Anda menciptakan rasa hormat Anda, mereka akan melakukan telah menghormatimu. Bu, matikan lampunya dan pergi. Kamu adalah gadis yang tidak tahu berterima. Matikan lampu dan bawa selimut. Ambillah sendiri. Ini bukan rumahmu, Tuan Putri. Bu, aku sedang sakit kepala sekarang. Ya. Maumu. Untuk ya. Oke, kalau begitu, Huda Hafiz. Ramsa, malam. Dengarkan aku. Mama, apakah semua baik-baik saja? Apa yang telah terjadi? Semuanya baik-baik saja. Suamimu akan datang menjemputmu. Selamat. Saya berbicara dengannya dan mengatakan kepada saya bahwa dia akan datang minggu depan, namun tidak memberitahukan tanggal pastinya. Dia ingin mengejutkanmu. Terima kasih Tuhan. Dia harus datang dan mengambil barang miliknya dari sini. Katakan padaku satu hal. Apakah ini milik dipenuhi rayap? Anda tidak akan mengerti. Lihat, sayangku ketika anak perempuan ada di rumah sebelum menikah. Kami memiliki kekhawatiran yang berbeda. Dan jika setelah nikah, dia sedang duduk di rumahnya, maka kekhawatirannya berbeda. Putri berarti kekhawatiran, bukan? Saya berpikir sayang, mengapa tidak mengadakan acara kecil di rumah? Sekarang, kedua menantuku akan ada di rumah. Dan mereka bisa diperkenalkan juga. Ide bagus. Dan saya pasti akan mengundang Aksa. Anda dapat mengundang Akso. Kami tahu bahwa dia adalah teman baik Anda. Bisakah saya pergi sekarang? Ya. Bersiaplah. Dia mungkin datang. Semoga semuanya berjalan lancar. Insya Allah. Feles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Anak muda. Iya, Bu. Apakah Hina keluar setiap hari seperti ini? Ya, hampir. Tapi, saya beritahu Pak. Beritahu Tuan? Anda memberitahu Tuan, dan dia tidak melakukan apapun? Dia. Farwa Mam, Pak tidak salah di sini. Apa maksudmu? Tuan tidak bersalah. Apa yang kamu coba katakan? Itu, Bu, kamu tidak tahu. Apa? Apa yang saya tidak tahu? Hina Mam, licik sekali. Dan dia tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Jika Tuan menanyakan sesuatu padanya, dia menjadikannya pembohong. Anda melakukan pekerjaan Anda. Oke. Anda harus membuat keputusan hari ini. Apa? Aku tidak bisa tinggal di rumah itu lagi.
Namun proses perceraiannya belum selesai. Bagaimana aku bisa membawamu ke rumahku? Dengarkan aku baik-baik. Jika Anda tidak mau mengambil langkah maju, aku akan datang ke rumahmu. Rumahku? Ini rumahmu. Cukup. Pembicaraanmu yang timpang tidak pernah selesai. Apakah kamu ada gunanya? Ahsan lebih baik darimu yang menulis cek 6 lak untukku atas satu permintaanku. Oh. Artinya Anda terhubung kedua bank. Salah satunya adalah Syahzad, dan Ahsan lainnya. Maka itu luar biasa bagi saya. Bagaimana hal ini luar biasa bagi Anda? Lihat, kapanpun kita butuh uang, kami akan bertanya kepada mereka. Sama seperti sekarang. Aku tidak akan memberimu uang lagi. Tidak lagi. Melihat. Saya telah berbicara dengan seorang pengacara. Hesai, aku bisa menceraikan Akso kapanpun aku mau. Tetapi, ketika saya menuliskan biaya pemeliharaan untuk Akso dan anaknya, jadi saya menulis 50.000. Apakah tepat? 50.000? Apakah Anda bisa mendapat penghasilan sebanyak ini? Aku tidak perlu. Aku memilikimu. Mengapa kamu marah? Kita bisa melakukan 45. Apakah 45 oke? Ngomong-ngomong, kamulah yang harus mengadopsi gadis itu. Halo. Kedamaian selalu bersamamu. Tentu-tentu. Jika Anda menelepon, saya pasti akan datang. Saya akan bahagia. Untuk datang di kepalaku. Tidak, tidak. Aku akan senang kamu datang. Oke. Dan bagaimana kabarmu? Seperti lebah. Apa gunanya aku kembali? Anda tetap duduk di kamar sepanjang waktu. Keluarlah. Nikmati cuacanya. Cuaca sangat bagus di luar. Anda tidak menikmati cuaca dan tidak mempedulikannya. Dan kamu sama sekali tidak peduli dengan istrimu. Kamu benar. Tapi bagaimana istri saya bisa berada di antara keduanya? Omong-omong. Dia. Alina. Alina yang bertunangan dengan Ahsan? Bertunangan Ahsan? Ya, dialah orangnya. Kakaknya akan pergi ke mertuanya, jadi mereka telah mengatur suatu fungsi. Lalu apa? Kami akan pergi ke fungsinya. Sobat, aku sangat ingin bertemu Alina. Untuk bertemu Alina? Bukan adiknya Ramsyah? Tidak. Alina
adalah gadis yang baik. Dia adalah gadis yang santun dan cerdas. Dan menurutku, Ahsan adalah pria yang paling beruntung. Siapa mendapat gadis seperti Alina? Dia sangat beruntung. Dan di sisi lain, ada Hina. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Api, kenapa kamu menyebut Hina di sini? Tentu saja, saya menyebut Hina di sini karena dia mengambil keuntungan, kelemahanmu. Dan kamu tidak bisa melihat orang lain kecuali Hina. Lalu apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa mengusirnya dari hidupku. Oke, ngomong-ngomong, beritahu kapan kita harus pergi ke fungsinya? Kita harus pergi besok. Dan mereka mengundang kita semua. Oke, kita semua akan pergi. Biarkan aku pergi dan melihat apa yang dibuat Nori. Sangat cantik. Apakah itu? Kamu melihat kalung yang dikenakan Alina? Ya, saya telah melihatnya. Anda ingat, kalung ini patah di tangan Anda. Pernikahan dan kami mengirimkannya ke toko perhiasan untuk memperbaikinya. Kalung ini memiliki perubahan yang sama di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa artinya ini? Aku beritahu kamu Syahzad, ini kalung yang sama. Bagaimana hal itu sampai padanya? Memberitahu, dan Anda berdiri di sini diam-diam. Demi Tuhan, ini bukan waktunya untuk berdiam diri. Ubah diri Anda sendiri. Silakan berubah. Belajarlah untuk membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan, seperti orang tua. Aku seharusnya tidak datang. Mungkin, jika aku belum datang. Kondisi yang saya alami setelah melihat Alina mengenakan kalung keluarga, kamu tak bisa mengerti apa yang sedang hatiku alami. Api, aku bisa mengerti.
Aku tidak mengerti itu, ini. Bagaimana kalung ini sampai ke Alina? Benar-benar, Anda tidak dapat memahami bagaimana hal itu terjadi. Kalau ini sampai padanya, menurutku, kamu harus bertanya pada istrimu tentang hal itu. Dia akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Selamat kepada Ramsa. Terima kasih. Saya pikir kamu tidak akan datang. Terima kasih Tuhan, kamu Penerimaan Anda dan saya tidak akan datang. Terima kasih banyak. Lihat di sana. Betapa cantiknya kalung ini pada Alina. Ya benar, Alina sudah punya banyak barang antik, tapi ini agak mahal. Segala sesuatunya tidak mahal, tetapi seseorang. Andai saja aku punya kalung itu, maka itu tidak akan mahal. Alina memakainya, itu membuatnya sangat berharga. Sayangku, jangan bicara seperti ini. Anda juga sangat berharga. Syukurlah, itu adalah perhiasan mereka sendiri. Itu batasnya. Hina, tidak bisakah ada dua kalung dengan desain yang sama? Kamu bodoh. Aduh. Jika Anda harus mengundang orang-orang seperti itu, maka Anda seharusnya memberitahuku. Apa maksudnya Aksa? Saya tidak mengerti. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Saya melihat seorang wanita yang membutuhkan seseorang, hati untuk bermain, dan rumah yang akan hancur. Apakah kamu bicara denganku? Aku tidak bisa memahamimu. Tahukah kamu Mansur? Saya adalah istrinya yang dinikahkan secara sah. Apa yang kamu pikirkan? Saya tidak mengerti. Anda tidak mengerti? Atau kamu tidak mau memahaminya? Hari ini kamu terlihat seperti orang yang suka berpesta. Anda terlihat sangat cantik. Terima kasih banyak. Dan saya? Hari ini Anda adalah penggerak pesta. Kamu juga terlihat sangat cantik, tanpa keraguan. Terima kasih banyak. Tapi kamu akan pergi dengan suamimu sekarang. Anda benar sekali. Permisi. Apa kau lapar? Aku akan pergi menemui para tamu. Masya Allah, kamu terlihat menakjubkan. Terima kasih.
Tahukah kamu, kita ada penerbangan besok. Ya, saya mengingatnya. Ini baik, yang kamu telepon. Aku mulai bosan di rumah. Tidakkah kamu bertanya, mengapa aku menelepon? Kamu merindukanku. Itu sebabnya Anda belum seberuntung itu. Tapi menurutku, tasmu sudah terisi sekarang. Tahukah kamu, di mana istrimu saat ini? Aku tahu betul, di mana istriku. Saya tidak seperti para suami yang menyerah kendali istrinya. Jawab aku, apa yang aku tanyakan. Sahabat Akso, siapa yang akan keluar negeri? Dia sedang makan malam di rumahnya bersamanya. Tapi, kenapa kamu bertanya? Dengan bertengkar denganku, itu tidak benar Mansoor. Anda telah menipu saya. Anda dan istri Anda menjual kalung saya. Apa yang kamu katakan? Dan kamu telah mengatakan kepadaku bahwa kalung itu hilang. Kenapa kamu berdiri di sini? Mama, Syahzad telah datang, izinkan saya memberinya kepastian. Aku akan bicara dengan kamu nanti. Syahzad, aku hanya mengatakan itu pada ibu. Betapa khawatirnya kamu. Hina, ibumu tidak bisa memecahkan misteri ini. Itulah kalung keluargaku, berpindah dari lokerku ke Alina. Anda meragukan saya? Saya. Masuk ke dalam. Kita akan bicara, kapan kita akan pulang. Para tamu telah datang. Aku akan pulang sekarang. Kamu selalu meragukanku. Kamu dan adikmu. Setiap orang. Jika Akso sudah menjual kalung itu, lalu di mana uangnya? Jika Akso kamu berbohong padaku, lalu aku akan membunuhmu. Mengapa kamu datang? Untuk memberimu perusahaan. Terima kasih. Apakah Anda memberi teman seperti ini? Kemudian, bagaimana cara seseorang memberi teman? Anda mendekat. Ya, sedikit. Kedekatan itu perlu. Ahsan Pak, kendalikan.
Ahsan. Hanya Ahsan. Anda pergi. Saya akan melakukan pekerjaan saya sendiri. Aku bersumpah padamu. Saya tidak akan pergi. Anda memanggil tamu. Saya akan menyiapkan makanan. Syahzad. Apa kabarmu? Bagus. Babi kamu? Saya pikir Anda mungkin tidak akan datang hari ini karena tentang penyakit ibumu. Sebenarnya, aku hendak bertanya pada Syahzad. Apa? Ibumu sedang tidak enak badan? Tidak. Anda salah paham, Saudara Ahsan. Ibuku baik-baik saja. Ibuku baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya takut dia pasti sakit parah. Oke, kalian bicara. Biarkan aku menemui Ramsan. Aku hanya bertanya. Sebenarnya saya memperhatikan bahwa saya dapat melihat semua orang, kecuali ibumu. Jadi, itulah alasannya. Tidak apa-apa, Saudara Ahsan. Kita bisa kamu, nikmatilah dirimu sendiri. Oke Syahzad, coba saya lihat pengaturannya. Oke. Oke, babi. Oke Bibi, kita harus pergi. Terima kasih nak, sesuai keinginanmu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Anda datang. Apa semua ini? Mengapa Anda menelepon dalam keadaan darurat? Di mana kalungnya? Kalung yang mana? Kalung itu, aku simpan di sini. Di mana itu? Kalung yang mana? Diam. Apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu memukul? Saya akan membunuhmu. Mansur, Di mana kalung yang kusimpan di sini? saya tidak tahu. Kalung yang mana? Diam. Tinggalkan aku, Mansur. Saya tahu, Anda telah menjual kalung itu. Untuk berapa banyak? Kalung mana yang kamu bicarakan? Aku bertanya padamu terakhir kali. Aku akan membunuhmu jika kamu tidak mau memberitahu berapa jumlahnya. Kamu menjual kalung itu. Aku bersumpah, aku tidak tahu. Diam. Buka pintunya. Akso. Buka pintunya. Akso, buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Aku akan membunuhmu. Buka pintunya.
Alhamdulillah, semuanya berjalan baik. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Dia selalu memberi saya lebih dari yang pantas saya terima. Baiklah Tante, aku harus berangkat sekarang. Jika Anda memerlukan bantuan, beritahu saya. Terima kasih banyak nak. Saya berhutang budi. Anda telah membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan menantu laki-laki. Bibi, aku anakmu. Ramsa, aku akan datang besok untuk mengantarmu pergi. Terima kasih banyak, Saudara Ahsan. Terima kasih kembali. Sekarang aku harus pergi. Allah Hafiz. Saya tidak bisa bangun. Ya, tidak apa-apa. Baiklah, Allah Hafiz. Udah Hafiz. Wah, Mama, Anda memiliki minat yang melelahkan. Apa maksudmu? Maksudku, Syahzaid seharusnya datang, bertemu kamu dan telah melakukan nikah. Apa perlunya semua ini? Ya, kami hanya punya satu anak perempuan kecil. Tidak seharusnya. Telah melakukannya untuknya. Sayang, kamu akan pergi jauh sekali. Senang sekali kamu mengambil berkah dari semua orang. Hina tidak akan memberiku berkah apapun. Saya merasa ada masalah hari ini. Tapi saya tidak tahu apa masalahnya. Kasihan Saudara Syahzad. Seorang gadis seperti Hina. Bagaimanapun, Bu, aku pergi. Aku lelah. Anda juga harus datang. Ayo, jadilah segar. Saya datang. Saya tidak mengerti bagaimana cara keluar dari gaun ini. Saya tidak bisa hidup dengan orang ini lagi. Tapi kemana saya harus pergi? Akan terjadi kekacauan pada adik iparku. Rumah setiap hari juga. Ada juga kekacauan di sini. Jika saya harus menjalani salah satu dari kekacauan itu, maka kekacauan ini lebih baik. Ramsa, aku tidak tahu. Saya rasa ada masalah pada kalung itu. Apa masalahnya? Anda melihat itu. Mansur dan Hina berteman. Ya, Bagaimana jika Hina akan memberikan kalung ini kepada Mansur karena suatu alasan? Dan Akso tidak tahu kalau kita kenal Syahzad dan Hina. kamu benar Alina, tapi kami telah membayar kalung itu sekarang. Tetap saja, aku merasakannya. Farwa dan Syahzad tidak mengetahui hal ini. Oke, tinggalkan semuanya dan dengarkan aku. Setelah aku pergi, kamu harus menjaga Aksa. Kasihan dia yang telah terikat dengan pria ini. Dia mengalahkannya dan tidak meninggalkannya. Tahukah kamu Ramsa? Kaki wanita diikat dengan banyak rantai. Jika ada yang rusak, jika salah satu putus, yang lain akan mengikatmu. Akso adalah ibu dari seorang putri. Itu sebabnya saya katakan, jagalah dia. Dia adalah temanmu. Ini adalah tanggung jawab saya untuk merawatnya. Anda tidak khawatir. Saya tahu Anda akan mengatakan ini. Tetapi tetap saja, Ayolah, sekarang sudah cukup larut. Ayo pergi dan tidur. Saya mencarinya. Oh, aku sedang mencoba mencarinya. Syahzad, aku akan menemukannya.
Kalung itu tidak ada di sini, Hina. Apakah kamu tidak malu? Untuk kalung sederhana, kamu memperlakukan istrimu seperti ini. Itu bukanlah hal yang sederhana. Itu adalah kalung ibuku, yang ingin dia berikan kepada istriku. Maka itu adalah tanggung jawab Anda. Ibumu memberimu kalung itu untuk dirawat. Bagaimana saya bisa berada di antara semua ini? Cukup. Cukup. Hentikan dramamu. Saya tahu betul bahwa Anda memberikan kalung itu kepada Mansoor. Dan Alina membelinya dari istri Mansoor, Aksa. Apa yang kamu katakan? Dengarkan aku belum berhenti bicara. Anda pasti berpikir, bagaimana saya bisa mengetahui istri Mansur, Aksa? Siapa? Kamu tidak tahu. Tak seorang pun dari kami yang tahu. Sekarang beritahu saya, bahwa aku harus pergi dan bertanya pada Aksa sendiri? Atau kamu sendiri yang akan membawa kembali kalung itu? Hina, aku menanyakan sesuatu padamu. Maukah kamu membawakanku kalung itu atau tidak? Karena kamu punya. Tidak juga denganku. Dan tidak juga dengan rumah ini, ketulusan apapun. Jadi sangat mudah bagiku untuk tidak menyingkirkanmu. Saya tahu. Saya sudah tahu. Api itu akan menghasutmu untuk melawanku. Diam. Diam. Dan Hina. Aku tak punya sebanyak ini. Percaya padamu. Semua perhiasan ini, aku akan pergi dan memberikannya pada Api. Sekarang, mereka akan tetap bersamanya. Apakah kamu mengerti?